Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wassafihu wa ikhtarahu Allahu 'alan nasi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan malam yang baik ini kita masih diberikan oleh Allah Ta'ala begitu banyak limpahan nikmat. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita istiqamah di atas jalan yang hak. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalannya dan istiqamah di atasnya. Maudhu kita malam hari ini tentang surat Al-Ma'un. Maksudnya atau penjelasan di antara tafsir Al-Ma'un, kata beliau, maqsudus surah dzikru sifatil mukadzibina minal kuffar. Jadi penyebutan tentang orang-orang yang mendustakan din ini, minal kuffari wal munafiqin. Orang-orang yang kafir dan munafik memang mendustakan din ini, diingatkan di sini. Wa tahdhir, dan juga peringatan minat tasyabbuhi biha, atas tasyabbuh penyerupaan dengannya. Kada'il yatim, seperti membiarkan anak-anak yatim tidak diurus. Ini bukan sifat seorang mukmin, sifat orang-orang kafir dan munafiqin. Kemudian wa adamul hadh ala it'amil miskin, dan tidak adanya sedikit pun keinginan hatta menyuruh, mengajak untuk memberi makan orang-orang miskin. Ini juga bukan sifat mukmin. Dia adalah sifat orang-orang kafir. Makanya ikhwan sekalian, kalau kita lihat ini sedikit menyimpang ya, bentuk-bentuk seperti orang yang tawanan, maka yang terbaik memperlakukan tawanan itu hanyalah agama Islam. Begitu juga dengan akhlak terhadap binatang dan seterusnya. Termasuk juga taghafulanis salat, peringatan tentang orang yang melalaikan salat, warriya bil a'mal, dan riya dengan amalan. Termasuk juga adalah di bagian yang akhir, man'ul ma'un, melarang dari ma'un, apa manfaat yang diberikan kepada orang lain, atau melarang dia untuk memberikan sesuatu manfaat kepada orang lain, enggan membantu dan seterusnya, diingatkan di sini. Oleh karena itu, ketika surat ini diturunkan, memang di sana ada khilaf di antara ulama ya, ikhtalafal ulama. Hal hadhihi surah makkiyah madaniyah? Apakah surat ini makkiyah ataukah madaniyah? Kalau dikatakan madaniyah, karena memang keadaan munafik adanya di Madinah. Di Makkah sebelum hijrah tidak ada munafik. Adapun yang berpendapat bahwa itu makkiyah karena memang
turunnya sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fal jumhur wa aglab minal ulama yaqulun an hadhihi surah makkiyah. Mereka berpendapat bahwa surat ini adalah surat yang makkiyah, di mana orang-orang musyrik, haula'i alladzina yukadzibuna, mereka itu mendustakan hari kiamat, dan yang orang-orang musyrik di Makkah. Nah, sekali lagi, karena itu khilaf, hanya Allah yang tahu, Allah Ta'ala alam mana sesungguhnya yang benar. Yang jelas perbedaan Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah nazalat qabla al-hijrah, wa Madaniyah nazalat ba'da hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tafsirus surah, sekarang tafsir penjelasannya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din? Apakah tahukah kalian, maksudnya mengertikah kalian, alladzi yukadzibu bid-din, orang-orang yang mendustakan din. Wad-din maknanya adalah jaza, din itu balasan. Dan kata beliau, ucapan ara'aita ay anadharta wal istifham urida bihi tasqiqus sami liyu'raf ma ba'dahu. Jadi ingin diperdengarkan di sini kepada yang mendengar supaya mengenalkan apa setelahnya. Jadi kan ara'aita, tahukah Anda? Berarti kepada orang yang mendengar ini nanti akan dijelaskan setelahnya. Sudah tahukah bahwa ini demikian-demikian? Jadi maknanya ara'aita ay anadharta, tidakkah engkau melihat? Dan ini istifham. Alladhi yukadzibu bid-din. Hadhi isyarah ila anna hadzal amr khafiyyun. Dan ini sebagai isyarat bahwa masalah ini masalah yang khafi, yang tersembunyi kadang-kadang. Maka dari itu, tidak semua orang mengerti bahwa orang-orang yang mendustakan agama itu ternyata di bawah ini kriterianya. Maka dari itu, ikhwas sekalian, adanya balasan bagi orang-orang yang berbuat kesalahan bukan di dunia. Makanya kalau dikatakan di sini yukadzibu bid-din, maknanya balasannya bukan di dunia saja, di akhirat. Karena dia mendustakan al-jaza, balasan di akhirat. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, alladhi yukadzibu bid-din wal murad min ad-din al-hisab. Qila anna ad-din bima'na jaza. Jadi din itu bisa hisab, bisa jaza. Bisa juga hitungan atau balasan, atau juga termasuk yang semakna dengan itu. Wa mana yukadzibu biyaumil hisab, maknanya adalah mendustakan hari ketika dihisab sekaligus mendustakan hari pembalasan. Falladhi yukadzibu biyaumil hisab tajid fihi hadhihi al-akhlaq al-qabiha wal 'amal as-sayyi'ah. Maka dari itu, orang yang mendustakan hari kebangkitan, mendustakan juga hari pembalasan, maka dia adalah akhlak yang buruk. Berarti ini sesuatu yang tidak dicontohkan. Bahkan ini akhlak yang madmumah. Dan kita sudah sebutkan di awal bahwa penyebutan nama kiamat banyak. Di antaranya apa? Yaumul jaza. Wa minha yaumul hisab. Wa minha yaumul qiyamah. Wa tusamma qiyamatun bil qiyamah. Kiamat disebut dengan kiamat karena 3 alasan di antaranya. Hikmahnya ya. Kita tidak tahu Allah menyebutkan begitu kenapa, tapi di antara hikmahnya apa? Pertama adalah qiyamun nas min kuburihim. Disebut hari kiamat, hari akhir itu di hari kiamat, karena manusia bangkit dari kuburnya. Al-awwal awal. Yang kedua, qiyamul adl. Karena dibalas semua urusan dengan adil. Dan termasuk juga yang ketiga adalah qiyamul jaza wal hisab. Jadi ditegakkan keadilan, karena di dunia banyak yang tidak adil dan banyak artinya pengadilan yang tidak adil, maka di akhirat akan adil. Adapun qiyamul jaza wal hisab, hari di mana ditegakkan balasan dan juga perhitungan. Jadi kalau disebut yukadzibu bid-din, maknanya adalah yukadzibu biyaumil jaza wa yaumil hisab wa yaumil akhir. Di waktu yang sama mereka mendustakan semuanya.
Nah, oleh karena itu ikhwan sekalian, kalau dibilang jaza atau hisab, bedanya kalau hisab di yaum atau yaumul hisab, artinya hisab itu perhitungan. Maka dari itu kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab atau dihitung. Sementara kalau mizan ditimbang, kalau jaza dia dibalas. Kalau dibilang misalnya al jaza min jinsil amal, bahwa balasan itu sesuai dengan amalan yang diberikan, faman sakulat mawazinuhu, siapa yang berat timbangan baiknya dikasih kebaikan dan diberikan pahala. Adapun yang khafat mawazinuhu, kebaikannya itu sedikit, maka bagian dia dan itu keadilan Allah yang diberikan kepadanya. Jadi Allah tidak zalim. Ketika seorang ternyata kejelekannya yang banyak, kebaikannya yang sedikit, maka ini yang jadi masalah dan dia termasuk yang zalimun li nafsihi. Kemudian Allah sebutkan dalam ayat yang kedua, fadzalika yadu'ul yatim. Itulah orang-orang yang yadu' bisa bermakna adalah disebutkan di sini yadu' mina, katanya minad da'i wa huwa daf'u wa ghildah. Jadi marah, menghardik, membentak dan sejenisnya terhadap anak-anak yatim. Yatim definisinya ikhwan sekalian, yatim itu adalah man faqada abah. Siapa yang kehilangan ayahnya karena meninggal disebut yatim. Kalau binatang, yatim itu adalah man faqada ummah. Kalau binatang, induknya. Jadi kalau kucing, dia tuh yatim kalau induknya yang mati. Kalau manusia, yatim itu yang ayahnya yang wafat. Bagaimana kalau ibunya yang meninggal? Ibunya meninggal bukan disebut yatim. Maka yang berhak dan wajib memberi nafkah tetap ayahnya. Hanya saja di negeri kita ada yatim, ada piatu. Saya sampai sekarang belum tahu tentang masalah piatu ini, mustalahat yang seperti ini. Kalau dia ibunya telah wafat, ya ibunya telah wafat. Tapi umumnya adalah tadi yatim ini tak ada ayah atau meninggal dan dia dalam keadaan belum baligh. Jadi kalau seperti saya dan antum, apakah layak dibilang yatim? Saya Pak Hengki, saya antum yatim? Saya sudah yatim. Bahkan yatim piatu. Nah, oleh karena itu, kalau dia laki-laki sebelum balik maka dia yatim. Kalau dia perempuan sebelum balik dia yatimah. Tetapi ketika laki-laki ini sudah balik, maka dia posisinya berubah menjadi orang-orang yang dhaifah, sehingga ketika tidak ada katakanlah yang memberikan nafkah dan dia belum mampu untuk mencarinya, bagi wanita dia tetap menjadi tanggungan kepada orang-orang yang kerabat yang terdekat dengan ayahnya, yang misalnya pamannya dan seterusnya. Ala kulli hal, fadzalika alladzi yadu'ul yatim, maksudnya adalah orang-orang yang menghardik anak-anak yatim atau yang membentak, memarahinya tanpa alasan yang benar. Padahal diperintahkan kita apa? Berlemah lembut. Wal ihsan ilaih. Seharusnya kita tuh berbuat baik kepadanya. Wa qad yakun, kadang-kadang katanya al-makna mana yatim atau yada'ul yatim atau yadu'ul yatim, maksudnya yatrukhu yatrukun, meninggalkannya begitu, atau ihmaluhu, membiarkan, tak peduli begitu ya. Jadi bukan hanya dimarahi, tapi dia tidak mau urusannya itu, dia tidak mau pedulikan. Anak yatim nggak bisa makan, dia kelaparan, kita tidak peduli. Ini sama. Seharusnya kawan sekalian, kalau misalnya seseorang kita mengetahui, bukankah diperintahkan oleh Allah kita berusaha untuk berbuat baik kepada anak-anak yatim. Bahkan kalau yatim masih kerabat kita, ya, jadi ada
yatim yang bukan kerabat atau yang di luar kerabat, maka kalau kerabat kita itu jauh lebih banyak pahalanya, 2 kali. Misalnya kita memberi makan anak-anak yatim, ternyata itu anak yatimnya adalah anak dari kakak atau adik kita, berarti kan ponakan, dapat pahala 2 kali. Pahala karena dia menolong anak yatim, dan pahala karena dia kerabat. Jadi sekiranya tidak ada kerabat, adanya orang jauh, maka itu pun mendapatkan pahala keutamaan atas tadi. Minimalnya ikhwan, minimalnya tidak boleh seseorang menghardik, membentak dan yang lain kepada anak-anak yatim. Nah, kalau disebutkan oleh beliau, jika itu mengambil makna yang pertama, artinya seseorang dia dalam keadaan misal tadi membentak, memarahi atau berbuat kasar, kata-kata yang kasar, atau dia dalam keadaan dia membiarkan, tidak mau tahu, melupakannya, padahal dia ada di sekelilingnya, bahkan mungkin dia satu rumah dengannya, tapi dia tidak mau peduli dengannya, maka dia termasuk bagian yang tercela. Wal yutmu lughatan huwa al-infirad. Yatim itu maknanya adalah al-infirad, maksudnya menyendiri. Tetapi sekali lagi, al-yatimu huwa as-saghirul faqid lil ab minal insan. Yatim itu adalah anak kecil ya, yang dia kehilangan ayahnya, dan ini sekali lagi wa huwa as-saghir, dia dalam keadaan masih kecil. Sementara wal ummi minal hayawan, sementara kalau hewan itu yang mati adalah induknya, itu yatim. Jadi kalau kambing masih nyusui sama induknya mati, dia itu yatim. Atau kucing si kecil masih nyusui, ibunya itu ketabrak motor misalnya, mati, maka mereka yatim. Kenapa demikian? Karena secara syar'i, fal yatim huwa man mata anhu abuhu wa huwa saghirun lam yaglubil hulum. Lam yablug al-hulum. Jadi dia itu belum balik, itu disebut yatim. Kemudian wa yastamirru, dan terus berlangsung dengan sifat yatim ini hatta yablug, sampai dia balik. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yutma ba'dal ihtilam. Tidak ada yatim setelah ihtilam. Ihtilam mimpi basah, tidak, udah balik. Kemudian tidak juga wala yutma ala jariyah idza hiya hadat. Begitu juga wanita kalau sudah haid, maka hitungnya dia masa yatimnya atau yatimahnya selesai. Tetapi sekali lagi, pindah posisinya kepada apa? Menjadi orang yang lemah, mustad'afin, karena ayahnya tidak ada yang ngasih nafkah, maka orang yang lemah ini pun berhak untuk mendapatkan bantuan dan istilahnya pertolongan orang lain. Jadi ala kulli hal, di antara urusan ataupun hal-hal yang terkait dengan anak-anak yatim minal hukmi al-mutarattib alal yatim adalah diantaranya, usahakan ikhwas sekalian, kalau seseorang ada anak-anak yatim di dekatnya, maka berusaha kita berbuat baik kepadanya, karena ini pahalanya sangat besar. Jangan disakiti, apalagi diambil hartanya dengan cara yang zalim. Misalnya orang tuanya menitipkan harta kepada kita, kita tahu ini anak-anak masih kecil tidak ngerti, lalu dipakai oleh kita atau kemudian digunakan untuk ini zalim. Kemudian yang kedua, bahwa yatim ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara ulama banyak yang yatim. Paling tidak Rasulullah SAW, ya kan, beliau lahir dalam keadaan tanpa melihat ayahnya, bahkan belum lahir Nabi SAW sudah ditinggal ayahnya. Sufyan Ats-Tsauri, beliau punya ayah, dia meninggal di saat dia masih kecil. Jadi praktis Sufyan ini yang ngurus dan mengajarkan dan dia yang memberi semangat adalah ibunya. Begitu juga dengan banyak ulama yang lain, mereka kehilangan ayahnya di masa masih kecil. Faqala Abdullah ibnu Abbas,
apa yang disebut oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Dan ini tambahan saja tentang masalah yatim ya. Atau sebelum ini nanti setelah ini insyaallah. Sekarang kita masuk supaya mengingat waktu karena waktunya tadi terlambat. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak yahuddu memberikan tasji', dorongan untuk apa? Memberi makan kepada orang-orang miskin. Al-haddu huwal hathu. Jadi haddu ini pakai dhad maksudnya adalah hathu, mendorong atau targhib. Ya, ala syai'in wat targhib fihi bisyiddah. Mendorong atau memberi semangat dengan kuat. Maksudnya adalah la yahuddu nafsahu wala ghairahu ala it'ami miskin. Jadi dia tidak mendorong dirinya atau mendorong orang lain untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Oleh karena itu, nafyul hadhi ala it'amihi nafyun li it'amihi min babil aula. Kalau misalnya dia saja tidak mendorong orang untuk memberi makan kepada orang miskin, apalagi melarang orang-orang jangan ngasih makan, atau melarang orang yang mau ngasih dilarang sama dia. Ini lebih parah lagi. Oleh karena itu, keutamaan memberi makan banyak ya. Salah satunya apa? Makanan itu adalah penyebab seseorang jadi tenaga, ya kan, dan seterusnya. Jadi kalau kita memberi makan, kalau itu masalah puasa, maka dihitung seperti orang yang berpuasa, ya kan? Tentang memberi makan iftar. Kalau dia tidak puasa, maka bagian makanan yang dikasihkan menjadi darah daging orang yang memakannya. Makanya sebaik-baiknya walimah kata Nabi adalah yang memakan makanan tadi orang saleh. Kenapa? Dia akan mendoakan orang yang memberinya. Dan yang kedua, bahwa memberi makan bagian dari amalan yang sangat dianjurkan. Oleh itu kebiasaan di kalangan salafus saleh, mereka terbiasa untuk memberi makan, apalagi menyambut tamu, memberi makan dan seterusnya. Dan termasuk juga perintah untuk atau anjuran untuk kita memberi makan kepada orang-orang yang miskin. Makanya di kalangan salafus saleh, mereka orang-orang yang sangat bersemangat. Jangankan dulu-dulu ya, di kita pun di negeri kita katanya terbiasa ya. Ini kebiasaan baik, Allahu alam, sekarang belum kelihatan. Dulu di Tawang itu saya cuma dapat cerita saja. Mungkin tahun 40-an atau 50-an atau 60 mungkin. Itu kalau turun orang-orang dari kereta, maka di stasiun banyak orang menunggu. Dia adalah penduduk setempat sekitar tempat kereta ini, stasiun. Apa tujuannya? Mempersilahkan siapa yang berkenan supaya mampir ke rumahnya, diajak makan. Setelah itu diantar lagi ke stasiun atau kalau ke terminal untuk mau dilanjut perjalanan kemana, diantarkan sama orang. Itu rebutan. Hanya karena ingin mendapat pahala supaya mereka bisa mampir dan bisa makan di rumahnya. Kalaulah ini berlangsung sampai sekarang, alangkah indahnya. Saya pernah diajak oleh seseorang karena ketemu ngobrol di Masjidil Haram, kemudian dia meminta rumahnya di Gudai, di daerah Gudai. Diajak makan malam. Cuman saya baru bisa buktikan ternyata makan malamnya mereka itu benar-benar malam. Jadi sampai jam 12 malam belum keluar itu makanannya. Setelah jam 12 lebih katanya, "Kamu lapar?" Pakai bahasa Arab. "Iya, saya lapar." Akhirnya dikeluarkan dan Masya Allah banyak sekali. Kalau tadi dicicil dari tadi mungkin alangkah baiknya gitu kan. Ini enggak, keluarnya bareng dan banyak. Dan tidak boleh pergi kecuali harus habis. Allah. Intinya ya sekalian, kenapa suami itu besar pahalanya? Salah satu sebabnya adalah dialah yang menyebabkan keluarganya bisa makan. Dan jika orang-orang di keluarganya membaca Quran,
karena tadi sudah makan, ada tenaga, maka sang suami dapat pahala bacaan Quran dari keluarganya yang membaca Quran. Oleh karena itu, di antara kebiasaan Abdullah bin Mubarak, di antaranya ini. Dan begitulah semua di kalangan salaf, mereka berusaha untuk membagi-bagikan sedekah makanan. Makanya saya termasuk yang setuju kalau hari Jumat ada makanan dibagi. Sebenarnya bagus lagi kalau tidak hanya Jumat saja, ya kan? Di hari-hari yang lain mungkin alangkah baiknya. Masalakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Ini diantara alasan seorang atau mereka dimasukkan ke neraka sakar. Apa sebabnya? Lam naku minal musallin, kami dahulu bukanlah orang-orang yang salat. Wa lam naku nut'imul miskin, kami juga bukan termasuk orang yang memberi makan kepada orang-orang miskin. Nah, kalimat miskin, ikhwan sekalian, huwa dzul hajah ghaira sa'il. Miskin itu orang yang punya kebutuhan sangat tapi tidak minta, itu miskin. Ini kata beliau. Jadi miskin itu orang yang sangat butuh, punya kebutuhan yang mendesak, tapi dia tidak minta. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, la yas'aluna an-nasa ilhafa. Di antara sifat orang yang fakir adalah tidak meminta-minta kepada manusia. Intinya cirinya ada beberapa, ada 4 ya. Pertama, mereka tidak terang-terangan meminta kepada manusia. Dalam arti, tentu ini yang kedua, menyembunyikan kemiskinannya. Kemudian mereka ini uhsiru fi sabilillah, terikat di jalan Allah. Jadi miskinnya itu bukan karena malas, tapi terikat di jalan Allah. Misalnya dia seperti kalangan sahabat ada dia berjihad, dia ini, maka miskinnya itu bukan karena malas, tapi terikat di jalan. Minimalnya orang yang miskin ini misalnya dia salat, itu minimalnya. Jadi kalau dia salat 5 waktu, kebetulan dia apa yang dia dapatkan tidak cukup, maka itu layak diberikan. Maka dari itu kalau misalnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal miskinu alladhi yatufu ala nasi taruduhu luqmah aw luqmatan. Bukanlah disebut orang miskin yang dia itu datang ke rumah-rumah untuk meminta sesuap 2 suap makanan. Wa tamra wa tamratan, minta 1 butir atau 2 butir kurma. Walakin al miskin alladhi la yajid ginan yughnih. Seorang yang disebut dengan miskin adalah dia tidak mendapatkan sesuatu yang cukup untuknya. Kemudian wala yaqumu fayus'alan nas, dia juga tidak pergi meminta-minta. Jadi miskin itu bukan yang ngamen. Yang ngamen pergi ke rumah-rumah bawa gitar atau kalau nggak pakai gitar kayak sekarang kulitnya dikasih cat putih, ada lagi yang kemudian ada yang joget-joget, ada yang di lampu merah dan yang lain. Bukan itu yang dimaksud dengan miskin. Makanya di dunia saja banyak orang membantah. Di Amerika katanya ada satu orang, dia adalah orang pengemis, tapi dia punya helikopter, punya gedung. Nyata dia raja pengemis di Amerika. Dia punya anak buah ratusan. Nanti kalau pagi mungkin ditaruh di mana, sore-sore setoran. Sekarang ada model begitu ya, Pak. Yang cacat-cacat ditaruh di lampu merah, kemudian nanti diambil kalau sore, hasilnya berapa kemudian diminta bagiannya. Yang begini alangkah tidak baiknya. Nah sekarang walafdul miskin yatanawalu ma'nal fakir. Sekarang apa bedanya fakir dengan miskin? Nah ini sebenarnya mustalahat yang mirip-mirip lah. Sebagian mengatakan membedakan apa? Yang satu sama sekali nggak punya penghasilan, yang lain punya tapi nggak cukup. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Yang jelas, idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau keduanya dipisah masing-masing punya makna, kalau keduanya disebut salah satu maka yang lain terwakili. Kalau bilang fakir maka dia miskin di dalamnya. Tapi kalau satu-satu sama dengan seperti al-qada wal qadar. Sama juga dengan beberapa kalimat yang lain. Kemudian fawailul lil musallin. Oh sebentar, kata beliau oh iya sama seperti Islam dengan iman, lafaz kufur dengan syirik juga sama.
Fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang salat. Maksudnya dikatakan di sini bukan orang yang salat yang celaka, tapi orang yang lalai dalam salatnya. Fawailul lil musallin al-madhkurin ba'da hadhihi al-ayah wa hum al-munafiqun. Wailul lil musallin di sini adalah orang-orang munafik. Makanya inilah pendapat ulama yang mengatakan bahwa surat ini adalah madaniyah karena ayat ini tadi. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang salat, yakni orang-orang munafik yang mereka salat tetapi salatnya dalam keadaan ghaflah atau lalai. Nah, kata beliau, wa min dalaili at-takdzib bid-din wa mujibat adz-dzam wa tawbih, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat yang disebutkan di sini, wahum al-munafiqun. Fahum kadzalik yukadzibuna bid-din. Orang munafik juga di waktu yang sama mendustakan agama. Salatnya dia celaka karena dia lalai, dia pun mendustakan agama. Oleh karena itu, wa'idun tustamal indal jarimah syadidah, ancaman bagi orang yang banyak berbuat dosa dan kesalahan. Fawailul lil musallin, faqila lahu, katanya adalah ala tutimuha alladzina hum an salatihim sahun. Maksudnya di sini orang-orang yang lalai. Jadi makanya ayatnya itu tidak dipotong. Fawailul lil musallin, setiap imam kalau salat jangan ruku sampai di ayat fawailul lil musallin Allahu akbar, terpotong namanya. Tapi lanjut supaya maknanya tidak rancu. Fawailul lil musallin, man, siapakah mereka orang-orang yang dalam salatnya ini celaka? Nah, ini dia. Alladzina hum fi salatihim sahun, yang mereka dalam salatnya sahun. Disebutkan oleh beliau bahwa orang-orang yang salat pertama, salat-salat yang wajib tentunya. Kemudian juga kalau itu ada salat yang perintahkan ibadah-ibadah sunnah, ketika seseorang dalam keadaan malas, maka itu pun termasuk dikategorikan sesuatu yang tidak baik. Walaupun bisa jadi dia belum sahun, tapi melalaikan salat seperti yang harusnya dikerjakan, dia sengaja diundur-undur dan seterusnya. Dan Rasulullah SAW menyebutkan, ini ada hadis yang mungkin sering kita baca ya, katanya tilka salatul munafiq yajlisu yarqubu asy-syamsa hatta idza kanat baina qarna syaitan qama fatafarraqaha fanaqaraha arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Ini sifat-sifat di antara munafik. Nah, dia duduk hingga matahari di antara dua tanduk syaitan, kemudian dia laksanakan salat asar, salat asarnya 4 rakaat, lalu dia mengingat Allah tapi jumlah yang sedikit, atau dia jarang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau misalnya fawailul lil musallin di sini bukan berarti orang yang salat dalam keadaan dia celaka. Kalau gitu yang tidak salat beruntung, bukan. Tapi yang salatnya dalam keadaan sahun, dia dalam keadaan lalai. Maksudnya idha'atul waqt, dia melalaikan waktunya. Sebagian orang mengerjakan salat zuhur di akhir waktunya. Bahkan kadang-kadang sengaja nanti dikerjakan dengan asar, maksudnya di akhir waktu zuhur dan asarnya di awal waktu asar. Ini lalai. Termasuk juga Syekh Utsaimin mengingatkan bagi para wanita yang haidnya selesai, maka mandinya jangan misalnya selesai hari Senin haidnya, mandinya hari Rabu, berarti dia meninggalkan berapa kewajiban salat. Begitu juga dengan laki-laki. Kadang-kadang dia bertanggung karena mengerjakan sesuatu, akhirnya apa? Salatnya tidak dikerjakan di waktunya. Maka dari itu ini ujian ya kawan. Kadang-kadang sebagian orang dia bisa mampir untuk sholat di rest area, untuk makan di rest area. Tapi kadang-kadang dia tidak sempat untuk berhenti atau di rest area untuk sholat. Kalau untuk makan dia bisa. Nah, kemudian disebutkan juga bahwasanya kalaulah dia beriman kepada hari akhir, yastalzimu al-muhafadha ala salat,
mestinya dia itu menjaga salat-salatnya. Makanya Nabi SAW menyebutkan, man nama ala salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa saja yang dia salat tapi dia lupa, jadi dia lupa tuh belum mengerjakan, kemudian dia ingat, maka hendaklah dia lakukan hina dzakaraha, ketika dia mengingat bahwa dia belum salat. Ini contoh ya. Misalnya kemarin kita belum salat, misalnya ini siang hari sekarang. Tadi malam belum salat Isya, lupa. Sekarang baru ingat. Maka salat Isyanya dikerjakan di waktu siang dan tidak apa-apa. Dan dijaharkan karena dia salat yang jahri ya. Nah, oleh karena itu ikhwan sekalian, kalaulah seseorang dalam keadaan lupa, maka dia salatnya ketika dia ingat. Begitu juga kalau seorang dalam keadaan dia tidur, maka di saat dia bangun, fayusalliha fa inna dzalika waqtuha la kafarata laha illa dzalik. Oleh karena itu tidak ada contoh untuk membayar salat kita dibayar dengan ditambah salatnya. Misalnya ada seorang habis subuh lagi. Bapak kenapa tadi? Ini subuh yang pertama, subuh yang hari ini. Terus habis subuh lagi. Subuh itu yang nyaur saya punya hutang 2 tahun kemarin, saya tidak sholat selama 2 bulan. Nah ini yang sudah lewat tak usah diulang. Yang ke depan tidak boleh ditinggalkan. Nah kemudian disebutkan bahwasanya ketika Allah Ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un ulaika humul warithun, faqultu subhanaka la min haula wala min haula, fasamitu hatifan yaqul min alladzina khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a asallahu an yatuba alaihim. Jadi khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a. Bagian orang bercampur antara amal baik dan amal buruk. Makanya kayak salat, sebetulnya yang dikasih pahala itu salat-salat yang khusyuk. Sekaligus jelas pasti dia ikhlas. Karena itu syaratnya. Cuma kalau kita melihat keadaan di kita atau kita sendiri kadang-kadang alangkah kadang-kadang menyedihkannya. Jadi nampaknya salat kita tidak seperti yang diharapkan. Apalagi dibandingkan para sahabat masih jauh. Kemudian termasuk yang wailul lil musallin, celaka bagi orang yang salat. Siapa lagi? Alladzina hum yuraun, orang-orang yang riya. Yura'unna an-nasa bi'amalihim wa ibadatihim wa yaf'alunaha min ajli ru'yatin nas. Orang yang riya, yura'un, mereka orang-orang yang beramal karena ingin dilihat orang lain. Dan Allah Ta'ala mengingatkan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka menipu Allah padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menipu mereka. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Kalau mereka berdiri salat, mereka salat dalam keadaan malas. Maka dari itu ikhwan, kadang-kadang ya kita berlindung pada Allah ya. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita. Kita kadang-kadang malas salatnya. Maka dari itu kalau datang rasa malas, salatlah secukupnya, walaupun biasanya kita panjang dan yang lain. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ana aghna syuraka'i 'ani syirki faman amila li amalan asyraka fihi ghairi fa ana minhu bari'un wa huwa alladhi asyrak wa huwa. Ini ada yang hilang ya, Allahu a'lam. Ya, jadi kata beliau, Allah Ta'ala Dia maha kaya dan maha sempurna, tidak butuh disyirikan dengan yang lain. Faman amila li amalan asyraka fihi ghairi, barang siapa yang dia beramal satu amalan yang menjadikan syirik aku dengan selainku, fa ana minhu bari, maka aku berlepas diri darinya. Oleh karena itu tentang ucapan ini alladzina hum yuraun, kita tahu riya ini adalah penyakit yang berat dan kita harus hindar, dan dia adalah seperti semut yang hitam di atas batu yang hitam di malam yang gelap, tidak kelihatan jalannya. Ini riya. Dan amalan riya akan menghilangkan pahala dari pahala tersebut, amalan tadi. Makanya kalau bisa jangan riya. Dan orang yang riya ini, kawan sekalian, kerugiannya bukan di dunia tapi juga di akhirat.
Ayat yang terakhir, wa yamna'unal ma'un, wa yamna'unal ma'un. Jadi mereka itu yamna, melarang, atau juga enggan, boleh juga lah, untuk memberikan bantuan atau menolong dan yang lain. Makanya hal-hal yang berguna apa saja itu bisa kita lakukan. Menolong dia dari kebodohan, caranya gimana? Ngajari. Menolong dia ketika dia butuhkan, membantu ngangkat barang dan yang lain, itu pun berpahala. Semua pertolongan yang ada, yang dibutuhkan orang lain, itu berpahala. Oleh karena itu, ini dia di antara sejumlah dalil yang menyebutkan wajibnya kita saling tolong menolong dengan yang lain. Ketika ada musibah di sebelah sana, kita bantu mereka sebagai bentuk pertolongan yang kita bisa lakukan untuk mereka, kaum muslimin yang membutuhkan. Oleh karena itu, kata beliau, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya al-muslimuna, pada seorang atau kaum muslimin ini, syuraka'u min thalathin, ada 3 hal yang berkumpul pada seorang atau kaum muslimin. Pertama al-ma, kemudian al-kalla, dan juga yang ketiga adalah nar. Jadi air, tumbuhan, dan api. Ala kulli hal, kalau misalnya seseorang dia berusaha untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada orang lain, maka berikanlah yang terbaik. Jadi bukan kita bahkan menghalangi orang untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Wa yamna'unal ma'un, juga mananya adalah seseorang berarti dia berusaha menghalang-halangi orang lain dari apa? Dari kebaikan yang mungkin dia bisa berikan kepada orang lain yang membutuhkan. Maka dari itu sedekah bukan hanya dengan uang. Sampai ada seseorang membantukan menaikkan barang-barang di atas onta ketika seseorang mau safar, itu pun adalah kebaikan. Sampai ikhwan menggeser sandal dari masjid, kan tadi yang ngadap ke masjid, selesai sholat apa? Orang-orang biar mudah akhirnya sandalnya mengarah ke luar masjid. Ini pun satu kebaikan. Dan beliau menukilkan beberapa kesimpulan. Di antaranya yang pertama adalah larangan bagi seseorang untuk dia melalaikan sholat. Usahakan kita jangan lalai dalam sholat. Saya bukan orang yang sudah baik, tapi kita berusaha ya. Bahkan yang bagus lagi apa? Bukan mengundur waktu sholat, tapi sebelum adzan kita sudah ada di tempat sholat. Ini alangkah baiknya. Yang kedua, ikhwan sekalian, perintah kita memberi makan kepada orang-orang miskin. Bukan hanya orang miskin, termasuk juga anak-anak yatim dan orang-orang du'afa. Antum tahu tidak, orang gila ini kalau sudah lontang-lantung di jalan, siapa yang ngasih makan? Saya pernah lihat dia makan di tong sampah, dan itu padahal itu sepertinya sudah basi dan sudah tidak layak dimakan. Kalaulah dia ada yang ngurus, apalagi keluarganya, itu adalah pahala baginya. Begitu juga dengan binatang. Kalau ada binatang kelaparan atau kehausan, maka alangkah baiknya kalau seseorang dia berikan makan. Kalau kepada binatang saja dia berikan makanan, apalagi kepada keluarganya, anak dan istrinya. Kemudian yang ketiga, ikhwan sekalian, surat ini menunjukkan bahwasanya sifat riya adalah sifat yang buruk. Jadi kita harus berusaha menghindar dari sifat riya. Sebagaimana halnya sifat orang-orang yang munafik, yang mereka yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum, menipu Allah padahal mereka yang tertipu. Karena munafik ini kan zahirnya baik, dalamnya tidak baik. Zahirnya menampakkan luar biasa, sementara dalamnya menampakkan aslinya. Kemudian rabi'an yang keempat, ayat ini juga sebagai dalil bahwasanya seseorang dia ketika tahu bisa dia berikan manfaat kepada orang lain, maka berikanlah, dan melarang untuk berikan manfaat kepada orang lain adalah satu kezaliman. Jadi oleh karena itu Nabi mengatakan dalam hadis yang pendek apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Saya mengajak
jadikan diri kita ini bermanfaat. Demi Allah, kehadiran seorang yang saleh di satu daerah itu sangat dibutuhkan di daerah tadi, dan itu bisa jadi sebagai penghalang azab Allah turun dari langit. Dan jika orang-orang yang lain dalam keadaan belum dapat hidayah, mudah-mudahan dia penyebab Allah turunkan hidayah kepada mereka. Nah, keberadaan orang saleh juga sekaligus sebagai qudwah. Apalagi kalau dia muslih. Muslih ini orang saleh dan dia ngajak kesolehan pada orang lain, maka lebih baik lagi. Sehingga ikhwas sekalian, paling tidak surat ini, ya, surat Al-Maun ini memberikan pelajaran yang sangat berharga. Di antaranya tadi, usahakan setiap kita, kalaulah kita menjaga sholat 5 waktu, maka kita tidak akan dihitung sebagai orang yang mendustakan din atau agama. Karena rentetan yang tadi itu sifat-sifat orang-orang yang mendustakan agama Allah, mendustakan hari kiamat, mendustakan juga alam kubur, mendustakan mahsyar, dan seterusnya. Lalu yang kelima dan terakhir adalah larangan untuk da'il yatim. Da'il yatim ini ya tadi memarahi, yaghdab, atau juga kata-kata yang kasar, apalagi menyiksa. Kasiannya ada 2 orang atau seorang anak yatim, ternyata apa? Kemudian dia pun tidak mendapatkan sama sekali harta dari ayah yang meninggal, padahal dia meninggalkan harta yang banyak. Makanya ketika Nabi Musa dengan Khidir, itu yang terjadi. Jadi Allah menginginkan agar anak ini nanti ketika dewasa peninggalan orang tuanya ada, maka dibangunkan dinding yang di bawahnya ada hartanya. Nah, kalaulah seorang tahu bahwa anak yatim ini harus kita bantu, maka kita mestinya semangat untuk membantunya. Maksud saya tidak hanya di tanggal 10 Muharram, karena di negeri kita ngasih uang ke anak yatim atau ngasih bantuan tuh biasanya tanggal 10 Muharram. Ya 10 Muharram, tanggal 10 Zulhijjah, 10 Dzulqa'dah, dan banyak lagi. Artinya rutin setiap bulan kalau kita ada, maka berikanlah yang terbaik. Demi Allah ikhwan, satu orang yang dia tersenyum bahagia dari anak yatim, padahal tak ada orang tuanya. Ya, sebagaimana kalau kita ada orang tuanya, anak-anak kita ada ayah ibunya, dia tidak ada. Makanya ada seorang santri, yaitu ya siswa, ayahnya meninggal. Kemudian anak-anak pulang, dia belum mau pulang karena yang lain dijemput, dia nggak ada yang jemput. Ternyata yang biasa jemput mungkin ibunya kemudian tidak tahu ada halangan, nggak ada yang jemput. Dan ini adalah satu kenyataan yang ada. Dan Nabi SAW dia yatim, ya kan? Jadi kita ketika mendapatkan orang tua masih ada, maka kita wajib bersyukur. Kemudian tadi yang terlewat, ikhwan, perintah agar kita berusaha untuk mendorong, mengajak, menjadi panitia gampangnya, untuk bersedekah makanan, dan ini manfaatnya besar. Semoga Allah merahmati. Ada orang, Masya Allah, dia rutin memberikan makan kepada orang lain, walaupun orang yang dia kasih itu belum tentu juga dia miskin, ya. Karena boleh memberi makan itu tidak harus kepada orang miskin, apalagi kepada orang miskin. Sama kayak kurban siapa aja. Memberi makan kepada orang kaya bagus. Caranya gimana? Ajak aja ke warung, ya, atau dibelikan makanan kotak dikasihkan, dan insya Allah dia memakan. Apalagi tabiat orang Indonesia itu biasanya lebih suka dikasih daripada ngasih. Dan apalagi kalau dia miskin. Saya pernah, ikhwan, pengalaman saja sedikit. Ketika kita kasih itu sedikit, apa dia bilang? Alhamdulillah. Ternyata dia dari mulai kemarin belum dapat, belum makan, belum apa. Jadi begitu dapat yang sedikit pun bersyukurnya bukan main. Dan sebagai penutup, Abdullah bin Mubarak, kafilahnya itu ketika berangkat rombongan, beliau melihat di satu jalanan, Allah alam di mana, karena memang beliau tinggal di Rai, Pakistan. Kalau dia mau berangkat umrah dan haji tentu ke Makkah. Kalau kita lihat peta, jauh itu Pakistan. Maka rombongannya naik onta. Ketika di perjalanan dia melihat ada satu anak kecil
yang mengambil makanan dari sisa yang dibuang oleh kafilahnya Abdullah bin Mubarak. Setelah dia ambil, diikutilah anak kecil ini. Kemana gerangan dia pergi, masuk ke ganggang. Kemudian didapatkan anak kecil tadi yang ngambil makanan sisa sedang menyuapi dua adiknya. Maka beliau bertanya, aina abuka, di mana ayahmu? Kata dia, abi tufiya, bapakku sudah wafat. Rupanya anak ini adalah kakak dari dua adik yang masih kecil-kecil banget, dan ibunya adalah wanita armalah. Akhirnya mereka cerita, dia minta izin dipertemukan dengan ibunya, lalu dikasihkan uang yang nggak tahu berapa dinar atau dirham, wallahu alam, untuk dibelikan kambing. Kata Abdul Mubarak, izinkan saya ingin memberikan ini, semoga Allah Ta'ala pokoknya tadi doa-doa yang baik. Akhirnya dibelikan kambing untuk digembalakan sekaligus untuk nafkah mereka, dan jadilah mereka dalam keadaan bisa hidup normal, intinya gitu. Maka dari itu ikhwan, apa kata doa Ibnu Mubarak? Beliau berdoa, ya Allah, berikan pahala yang lebih besar aku menolong anak-anak ini dan keluarganya ketimbang aku pahala mendapatkan umroh dan haji karena dia jadi panitianya. Abdul Mubarak ini gaji hajinya gratis. Jadi caranya dalam sebagian syarah penjelasan begini. Orang-orang nitip uang di rumah Abdullah bin Mubarak, ditempatkan ke semacam tempat sendiri-sendiri. Jadi kayak ada bendahara masing-masing. Kemudian apa? Waktunya berangkat, silakan berangkat. Dan dia yang membiayai semua, termasuk juga siapa yang mau jajan atau bawa beli barang-barang, kata dia, ishtaru masyitum ala hisabi ana. Silakan kalian beli apa saja, aku yang bayar. Jadi ketika mereka pulang penuh ontanya dengan barang-barang. Setelah sampai di Pakistan atau di rumahnya beliau, silakan ambil masing-masing uang yang dititipkan dulu. Jadi ibaratnya yang ini gratis semua, uang yang mereka tabung diambil juga untuk mungkin syukuran di rumah dan yang lain. Jadi ibaratnya itu travel gratis. Bukan hanya travel gratis ya, untuk oleh-oleh dikasih, kemudian untuk uang saku dikasih. Kalau ada travel yang begitu, antum daftar, ya kan? Daftar haji dan umroh, sehingga insya Allah bermanfaat untuk kita sekalian. Saya kira demikian. Allahu ta'ala alam bisawab. Mohon maaf atas keterlambatan yang ada. Mudah-mudahan apa yang kita baca sedikit ini bermanfaat bagi saya dan antum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah. Kebanyakan yang terjadi di sekitar kita jika orang tua bercerai, ayah atau pasangan atas tanggung jawabnya memberi nafkah kepada anak yang ikut dengan ibunya. Meski ini tidak termasuk kriteria anak yatim, apakah ini termasuk anak yang harus dibagi juga? Ya, pertama, bagi para laki-laki atau suami yang mencerai istrinya, maka putra dari istrinya ini adalah putranya dia. Dan yang bertanggung jawab memberi nafkah adalah sang suami. Jadi tidak ada mantan ayah, yang ada mantan suami dan mantan istri. Kalau mantan anak nggak ada, mantan bapak tidak ada. Sekarang mantan mertua, Ikhwan, ada tidak? Ya, kalau seseorang pernah menikahi putrinya, kemudian bercerai atau meninggal, lalu orang tua dari istrinya yang tadi meninggal ini, apakah masih jadi mertua atau sudah mantan mertua? Ya pastinya masih dia. Kalau sudah duhul apalagi berhubungan suami istri, dia adalah termasuk kayak orang tuanya dan dia mahramnya. Tapi ala kulli hal, kasus yang tadi ketika bercerai maka ada hak hadhanah. Hadhanah ini pengasuhan. Siapa yang ikut dengan siapa anak ini? Yang kedua, apa saja yang kewajiban suami? Pertama, suami kalau menceraikan istrinya, ini teori saja ya, jangan dipraktekkan. Maksudnya jangan antum cerai kemudian saya mau praktekkan yang tadi.
Kalau terjadi perceraian, pertama adalah kalau dia talak raj'i, usahakan dirujuk. Kalau ini sudah tidak mungkin dirujuk dan bercerai, maka satu, hak istri ditunaikan oleh suami. Apa itu? Ya tadi, kalau ketika dia talak raj'i masih dinafkahi dan seterusnya. Kemudian kalau istri kita sedang hamil, sekarang jadi mantan begitu kan, tetap dia harus membayar biaya tadi sampai nanti menyusui. Walaupun mantan istri kita sudah nikah dengan orang lain, tetap itu kita yang bayar. Jadi anak kita adalah urusan tanggung jawabnya di kita. Maka dari itu kalau istri dan suami bisa jadi itu ada mantan. Tahun ini istri kita adalah istri kita, tahun depan jadi istri tetangga, itu bisa. Tapi kalau anak, enggak, seumur hidup tetap dia anak. Kalaulah orang tua, maksudnya ayah atau suami tidak memberi nafkah, lalu yang menafkahi adalah ibunya, maka ibunya inilah yang mendapatkan pahala dan si suami tadi zalim mendapatkan dosa. Sekarang bagaimana kalau pamannya, maksudnya mungkin paman dari anak-anak ini, maka dia tadi dapat 2 pahala. Dan posisi anak-anak ini, misalnya sudah kuliah, tapi kekurangan biaya, dia bukan yatim, tapi dia orang yang du'afa, orang yang lemah. Membantunya sesuatu yang diperintahkan, apalagi itu masih kerabat. Jadi oleh karena itu hanya kalau dari penamaan yatim itu sampai balik saja. Tapi ketika beranjak, kalau dia jariah, dia wanita atau anak perempuan, ketika sudah dia balik, maka berpindah posisinya dari yatimah menjadi apa? Ya, du'afa, orang yang lemah. Tetap sama-sama dapat atau membutuhkan bantuan. Jadi oleh karena itu tak ada yang menginginkan kan kalau suaminya atau ayahnya meninggal. Jadi begitulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang kami ketahui wallahu taala alam, bagaimana kalau kita membantu, bagus membantunya. Apa kita dapat 2 pahala? Iya, dapat 2 pahala ketika kasus tadi. Kan dia bukan anak yatim. Walaupun bukan anak yatim, dia termasuk kategori du'afa. Kalau yatim kalau misalnya yatim lebih ini lagi, besar pahalanya kemungkinan. Yang jelas dua-duanya diperintahkan. Membantu anak yatim diperintahkan, apalagi masih saudara, membantu orang-orang du'afa juga diperintahkan. Saya banyak masuk di WA itu dan dikirim foto. Tulisannya anak-anak yatim, panti asuhan. Itu Masya Allah. Dikirim fotonya tuh jadi gambar lagi makan tapi nggak ada lauknya dan seterusnya. Belakangnya jadi seperti sekali. Cuman apakah ini memang betul yang seperti itu? Jadi kadang-kadang ada juga orang yang manfaatkan, dan ini yang sangat kurang ajar. Judul atasnya panti asuhan untuk anak yatim, tapi apa yang terjadi itu usaha dia mengumpulkan uang dengan cara itu. Seperti ada kasus waktu ada gempa, dibukalah oleh dia di beberapa tempat kardus, tujuannya apa, dikasih tulisan bantuan gempa. Ternyata yang dikirimkan cuma 10%, 90% dimasukkan kantong dia. Ada bahkan kasus yang lain, bantuan yang dari Saudi yang dikirim itu dijual belikan akhirnya. Jadi ini kan khianat. Jadi intinya ikhwas sekalian, yang tadi itu mudah-mudahan tidak terjadi ya. Dan kalau terjadi perceraian, maka berlakulah dengan adil. Anak kita adalah tanggung jawab kita, dan si anak ini kalau sudah dewasa, minimal dia sudah balik atau mumayyiz, dia boleh memilih dengan siapa dia ikut. Misalnya kepada abinya yang sudah nikah dengan wanita lain, silahkan. Kepada uminya yang sudah punya suami lain juga silahkan. Di sana sepekan, di sini sepekan, di sana sebulan, di sini sebulan, boleh. Karena dia adalah ayahnya dan ini adalah ibunya. Maka itu supaya tidak ruwet urusannya, sebaiknya gimana? Sebaiknya jangan bercerai, ya kan? Lebih baik mana, bercerai atau meninggal? Lebih baik meninggal ya Pak? Maksudnya suami atau istrinya itu lebih baik meninggal daripada bercerai.
Ya, mungkin Allah taala alam. Yang pasti ya, kalau meninggal ditakdirkan. Dan yang muskilah di negeri kita, yang bercerai sekarang angkanya luar biasa tingginya. Perceraian. Sampai ada seorang bercerai 11 kali. Saya baru dengar kemarin. Dan itu kejadiannya baru saja. Enggak, itu orangnya sudah ngaji. Mungkin ngaji, gimana sih istilah awam sama udah ngaji tuh? Kita ini awam Pak, udah ngaji ini apa? Udah masih awam apa? Udah enggak awam? Allah taala alam. Dia ini katanya bercerai dengan suami yang ke-11. Allahu Akbar. Ya, kalau bisa orang menikah untuk sampai di sorga, jangan model tadi. Makanya kalau bisa nikah dengan resmi dan apa hak-haknya diberikan sesuai yang tadi. Ala kulli hal, mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau sudah terjadi, ya perlu diingatkan dan bersabar. Dan ada beberapa ini orang yang baik, dia memberikan bantuan khusus untuk para armalah dan thayyibah. Saya pernah dititipi itu, uangnya banyak itu. Jadi dibagikan kepada orang-orang yang tadi ditinggal suaminya cerai, namanya thayyibah. Thayyibah itu janda karena dicerai. Tapi suaminya hidungnya belang. Maksudnya anak-anaknya nggak diurus. Bahkan diusir dari rumahnya, kemudian istrinya dan anak-anaknya ini entah tahu tinggalnya di mana, dan itu yang terjadi. Yang kedua, untuk para armalah yang tadi yang ditinggal meninggal suaminya, ini juga sama. Dan mungkin di negeri kita saja yang ini kurang diurus. Kayak di Saudi itu ada bantuan kepada mereka yang seperti ini. Kalau di kita kan ada, dengar nggak? Belum ya? Ya, nanti kalau Pak Hengki jadi menteri urusan yang begituan, ya, karena ada, harusnya dapat itu mereka. Nanti di akhirat supaya kita tidak ditanya kenapa kita tidak nolong, sementara anak-anak yatim di mana-mana atau orang-orang duafa atau mereka-mereka yang seperti ini nggak ada yang ngurus. Akhirnya apa yang terjadi? Sebagian wanita ini jatuh kepada maksiat, ada yang alasan berzina untuk mencari makan buat anak-anaknya. Itu yang paling banyak. Nasallallahu ta'ala al-afiyah. Cukup? Masih ada? Kemalaman? Antum kemalaman gak apa-apa? Kalau yang mau pulang duluan silakan pulang. Saya gak apa-apa. Lanjut. Silakan. Yang pertama, apakah anak yatim tapi kaya masih ada kewajiban kita untuk membantu mereka? Iya, memang ada yang muksir, ada yang kekurangan. Sekarang membantu mereka tidak harus dengan harta. Sekarang contoh, ayah ibu kita, in kana muksira, kalau keduanya orang yang miskin, maka anak-anaknya ini wajib memberi nafkah. Sekarang ternyata orang tua itu sangat kaya dan bahkan anaknya miskin, apakah wajib? Berbuat baik wajib, memberikan hadiah dan yang lain itu dianjurkan. Walaupun masalah nafkah ada khilaf, cuman saya lebih cenderung tetap apa yang kita bisa lakukan berikan untuknya. Mau dipakai mau enggak, mungkin dia mau sedekahkan lagi juga boleh. Sebagai bukti bahwa seseorang anak berbakti sama orang tuanya. Sekarang yatim, dia yatim, tapi peninggalan orang tuanya begitu banyak hartanya. Tidak boleh, tadi kan menghardik, tidak boleh membentak. Kemudian untuk yang memberi makan kan kepada orang-orang miskin. Dan membantu anak yatim itu bukan hanya dalam harta saja. Contoh apa yang dikerjakan oleh Nabi Khidir, itu kan menjaga harta dia karena anak ini masih kecil. Dia tidak bisa membawa harta sebegitu banyak, maka dijagalah, caranya seperti itu. Kalau sekarang intinya, kalau kita adalah seperti kita pamannya, yatim adalah anak dari adik atau kakak kita,
lalu kemudian dia punya harta yang banyak peninggalan ayahnya, kita yang jaga sampai nanti mereka itu dewasa baru dikasihkan. Adapun membantunya nggak ada halangan, dia kaya dia miskin sama, dia membutuhkan bantuan kita bantu. Adapun kalau masalah sedekah, maka tadi bisa dilihat karena ada yatim di waktu yang sama dia adalah orang-orang miskin, ada juga yang yatim yang mungkin tadi orang yang kaya, maka berusaha untuk kita berbuat baik di sisi yang lain. Mungkin begitu ya. Yang terakhir. Bagaimana dengan orang-orang yang membantu mengatur kendaraan di jalan-jalan dan mereka bukan petugas lalu lintas, apakah boleh kita kasih uang atau sedekah? Ya, itu pertanyaan mirip pertanyaan kepada Syekh Sulaiman Ruhaili. Tapi itu kasusnya kalau nanya ke dia tentang orang-orang yang minta di depan Masjid Nabawi, maka beliau mengatakan al-amru yaudu ila qalbik. Urusannya kembali ke hati engkau, katanya. Kalau hatimu yakin yang dikasih itu membutuhkan dan bermanfaat, dan dia memberi manfaat kepada orang lain, sehingga apa yang dia kerjakan itu insya Allah manfaatnya dirasakan orang lain, antum kasih dengan niatan ini, insya Allah kita berpahala. Tapi kalau kebalikannya, maka jangan dikasih. Jadi ibaratnya gini, sekarang gini aja dah, antum dan saya kalau ada orang minta-minta di chat badannya, antum kasih tidak? Kalau tidak dikasih kita dosa enggak? Enggak. Sekarang kalau yang minta-mintanya misalnya orangnya cacat, apa dia kakinya begini dan begitu, kita kasih. Termasuk juga kadang tadi ya, ada yang tunanetra dan yang lain, ya kita kasih. Nah sekarang dia menyeberangkan orang, menyeberangkan mobil, sementara zahmah syadidah, sangat padat, dan pak polisi tidak ada. Sekiranya itu yang menyeberangkan, yang ngurus-ngurus polisi, antum berani nggak ngasih 2.000, 5.000? Kan tidak ya kan. Tapi kalau itu sebagai hanya hadiah dari kita dan dia tidak maksa, mudah-mudahan terjadi pahala. Cuma saya bukan yang menganjurkan untuk seperti itu. Seperti ada kasus, dan ini betulan, sengaja dia lampu merahnya tuh setiap sore dia matikan, jadi tiba-tiba konslet semua, jadi akhirnya dia yang ngatur. Itu rutin dan dibetulkan sama bagian lalu lintas itunya, besoknya udah rusak lagi. Ternyata itu jadi objek untuk dia mengambil harta orang dengan cara demikian. Seperti seseorang yang menyengaja untuk menebarkan paku supaya bocor bannya dan ditambal di situ. Ya kan? Mirip kan? Jadi mungkin yang terbaik Allah Ta'ala alam, kalau sekiranya ditanya itu, apakah itu halal? Ketika dia tidak memaksa orang lain, insya Allah halal. Cuman yang halal ini ada yang muruahnya jatuh. Muruah jatuh itu seorang menghinakan dirinya. Ya kan? Bukankah Nabi mengatakan mencari kayu bakar di hutan, dibawa pulang, dijual untuk makan, itu lebih baik daripada datang ke rumah-rumah. Kalau ini bukan datang ke rumah-rumah, memang sengaja orang di persimpangan, di situ orang seliweran, mesti dia dapat. Dan masalahnya ikhwan, itu biasanya dapatnya banyak. Saya pernah dikasih tahu, jadi satu orang itu bisa satu hari bisa mungkin dia dapatkan 500.000. Padahal satu hari. Sementara kalau dia menjadi guru misalnya, itu kan satu bulan misalnya dapatnya segitu, yang sisanya. Ala kulli hal, hanya Allah yang tahu. Cuman boleh saya sarankan, jangan dijadikan itu sebagai tujuan pekerjaan. Jadi kalau ditanya apa kerjaan Anda, saya jadi Pak Oga. Lebih layak jadi satpam dan yang lain, itu lebih terhormat. Tapi kalau misalnya memang dibutuhkan, kita berusaha untuk ikhlas, alangkah baiknya. Contoh ada kasus teman, satu saat musim hujan di jalanan ramai di Semarang, kebetulan itu ada pohon bambu yang melintang di tengah jalan. Semua orang yang di mobil tak ada yang mau turun karena hujan lebat. Akhirnya mobil tidak ada yang bisa lewat.
Apa boleh buat? Keluarlah seorang yang naik mobil, dia basah-basahan, satu bambu, nggak banyak dan mudah bisa digeser. Akhirnya itu mobil mungkin ada 20 sekian bisa lewat. Ini pahala bagi dia. Cuman dia korban, dia basah kuyup. Ini yang dimaksud, tidak mengharapkan apa-apa. Siapa yang mau dia ini kan? Yang seperti itu kira-kira. Dan ini nampaknya belum banyak ya. Tapi mudah-mudahan insya Allah itu akhlak sebagai contoh. Jadi bukan habis digeser langsung ditodong setiap mobil supaya dia ngasih. Bahkan kadang-kadang perbaikan jalan hanya digeser-geser, dia bawa cangkul, ketika orang nggak ada ya udah. Dari kemarin lubangnya segitu nggak kelar-kelar gitu, misalnya ya. Hanya jadi tadi. Jadi mengambil harta orang dengan cara yang tidak baik. Tapi wallahu alam, hakikatnya kan kita nggak tahu ya, mana yang apakah betul seperti itu ataukah tidak. Semoga yang jelas kita tidak mengikuti bagian yang meragukan. Saya kira demikian, cukup untuk malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nasallallahu taala an yanfa'ana bima sami'na wa naqtafi bihadza al-qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.